Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin pergerakan strategis dan kinerja keuangan dari sebuah perusahaan raksasa retail yang saya yakin kalian udah nggak asing lagi, yaitu Alfamidi dengan kode saham MIDI. Kita akan bedah data-data terbaru dari paruh pertama tahun 2025 ini dan ngupas tuntas manuver yang bisa dibilang cukup mengejutkan dari mereka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. 20,3%. Yap, kalian nggak salah dengar. Angka ini benar-benar masif. Gini, saat ini sektor retail modern nasional itu lagi ada di fase yang agak stagnan. Pergerakannya lumayan lambat. Tapi anehnya, di tengah kondisi kayak gitu, MIDI justru berhasil nyetak pertumbuhan laba bersih tahun ke tahun sebesar 20,3% di paruh pertama 2025. Hal ini tentu aja langsung bikin kita mikir, kok bisa? Gimana caranya sebuah jaringan retail raksasa bisa mencetak rekor ini dan ninggalin jauh para pesaingnya? Strategi apa sih yang sebenarnya lagi mereka mainin di balik layar? Nah, misteri inilah yang bakal kita pecahin bareng-bareng lewat data fundamental mereka. Bagian pertama, jejak langkah raksasa retail. Kalau kita ngomongin MIDI, kita bukan cuma bahas 4 huruf kode saham di bursa, tapi kita lagi ngomongin raksasa retail yang udah nempel banget sama keseharian kita. Berdiri di tahun 2007, lalu di tahun 2023 kemarin mereka sempat ngelakuin stock split dan ngegas ekspansi konsep store-in-store untuk brand Lawson. Hasilnya, di tahun 2025 ini, mereka udah punya lebih dari 2.486 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Skala ekspansinya ini benar-benar agresif. Tapi tentu aja, kita nggak bakal cuma nebak-nebak asumsi. Mari kita bedah langsung laporan keuangannya dari dokumen interim per 30 Juni 2025 ini. Dokumen ini bakal jadi jangkar buat seluruh analisis fundamental kita hari ini. Karena ya, angka itu nggak pernah bohong kan? Masuk ke bagian kedua, pertumbuhan dan ekspansi agresif. Coba bayangin angka ini, 10,37 triliun rupiah. Itu adalah total pendapatan mereka. Dan ini cuma dalam 6 bulan pertama di tahun 2025 loh. Angka ini naik 6% dari tahun sebelumnya. Pendapatan sebesar ini membuktiin banget betapa besarnya bobot dan dominasi MIDI di tengah pasar retail yang lagi lesu. Dan yang bikin ini makin menarik, dari mana sih asal cuan raksasa itu? Ternyata 53% gerai mereka sekarang ada di luar Pulau Jawa. Analis melihat kalau kinerja cemerlang ini sangat didorong oleh pertumbuhan penjualan toko yang sama atau SSSG yang justru melesat di luar Jawa. Strategi desentralisasi mereka buat keluar dari zona nyaman Pulau Jawa ini benar-benar berbuah manis. Terus, selain ekspansi ke berbagai daerah, pendorong utama lainnya sejak 2023 adalah meroketnya konsep store-in-store dari Lawson. Dengan masukin convenience store khas Jepang ini langsung ke dalam gerai Alfamidi, mereka berhasil ningkatin trafik pengunjung sekaligus memaksimalkan ruang toko dengan sangat efisien. Ini strategi yang smart dan eksekusinya kerasa banget di lapangan. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian ketiga, kejutan divestasi Lawson. Disinilah kita ketemu sama semacam plot twist. Tiba-tiba muncul pertanyaan, mengapa MIDI malah melepas Lawson? Maksud saya, kenapa ada perusahaan yang nekat ngejual aset atau brand yang baru aja sukses, buka ratusan toko dan lagi hits banget? Pasti ada alasan strategis di balik keputusan ini. Buat cari tahu alasannya, kita harus balik lagi ke data resmi. Dari surat pernyataan direksi per 29 Juli 2025 ini, transaksi besar tersebut udah disahkan. Mari kita lihat rincian di dalamnya. Jadi, pada 14 Mei 2025 kemarin, MIDI secara resmi mendivestasikan atau ngejual 70% saham mereka di operator Lawson ke perusahaan induknya sendiri, yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau si pemegang merek Alfamart. Nilai transaksinya tepat di angka 200,45 miliar rupiah. Nah, poin krusialnya ada di perbandingan sebelum dan sesudah aksi ini. Sebelumnya, Lawson emang ngasih pertumbuhan yang gila-gilaan, tapi model bisnis convenience store makanan cepat saji itu sifatnya cash burning alias bakar uang banget buat nutupin operasional. Setelah dijual, MIDI nggak cuma dapat suntikan dana segar 200 miliar lebih, tapi analis juga memproyeksikan langkah ini bakal ngebebasin MIDI dari beban operasional tersebut. Hasilnya, target margin bersih mereka bakal jauh lebih sehat dan berkelanjutan di angka 4% mulai tahun depan. Ini benar-benar sebuah pengorbanan taktis demi fundamental yang jauh lebih kuat. Bagian keempat, analisis fundamental dan valuasi. Dengan margin yang makin membaik pasca divestasi, terus gimana kinerja nyatanya sekarang? Coba kita perhatiin. Pendapatannya naik 6% dan laba kotor naik perlahan di 1,5%. Tapi yang paling mencolok ada di baris efisiensi biaya operasional alias OPEX. Mereka sukses mangkas biaya ini sampai minus 1,9%. Kedengarannya kecil ya,
Tapi saat diterapin ke skala perusahaan triliunan rupiah, efeknya itu langsung mengalir ke bawah dan bikin laba operasional meledak hingga 19,8%. Efisiensi adalah kunci utama mereka di sini. Terus, gimana dengan valuasinya sekarang? Berdasarkan data analis per September 2025, price to earnings atau PE ratio MIDI ada di angka 19,7 kali. Kalau kita bandingin secara objektif dengan rata-rata sektor retail yang cuma 12,6 kali, MIDI emang lagi ditransaksikan di harga premium. Tapi pertanyaannya, apakah harga premium ini terhitung mahal? Buat para analis, ternyata valuasi ini dianggap masih sangat wajar loh. Kenapa? Karena valuasi tinggi ini di-backup oleh proyeksi pertumbuhan laba yang luar biasa masif, yakni diprediksi meroket sampai 29,6% secara tahunan. Belum lagi, MIDI ini tergolong konsisten bagi-bagi dividen dengan yield stabil di angka 1,8%. Semuanya ini dirangkum dengan sangat pas oleh satu kutipan dari analisis fundamental Brights. MIDI menawarkan kombinasi pertumbuhan dan valuasi menarik. Karena kombinasi efisiensi operasional dan divestasi yang cerdik tadi, para analis mantap mempertahankan rekomendasi beli dengan target harga di Rp550 per saham. Sebuah potensi keuntungan yang pastinya sangat memikat buat dilirik. Sebagai penutup, setelah kita bongkar habis bagaimana raksasa retail ini sukses mendobrak pasar lewat ekspansi keluar Jawa, pemangkasan biaya operasional secara ketat, dan keberanian buat melepas aset yang bakar uang demi ngelindungin keuntungannya, ada satu pertanyaan buat Anda. Apakah strategi pivot dari MIDI ini selaras sama kriteria portofolio investasi Anda? Silakan dianalisis lebih dalam lagi ya. Terima kasih banyak udah bergabung di bedah materi kita kali ini. Teruslah belajar, dan sampai ketemu lagi di pembahasan menarik berikutnya.